Terakhir saya panen itu 17 ekor. Mau netaskan lutino dititip ke Josan. Nah, telurnya Josan ini apakah dititipkan kembali atau dibuang? Pasangan lutino albino saya punya 3 pasang ya Om. Di produksi terakhir itu udah mulai jackpot mata merah seperti itu. Berarti sudah ada keluar mata merah ya. Pemberian kangkung itu tiap hari apakah aman? Apakah tidak membuat nyilet? Karena sebagian peternak ada yang menganggap bahwa keseringan memberi kangkung itu membuat nyilet Om. Tapi kalau saya lebih yang tulang Om. Oh malah yang tulang ya? Ya, jadi kan ada tulang sama untuk pedaging kan Om. Ya. Sudah kaklap kabutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kembali lagi di channel YouTube saya Daily Romansa 69. Di video kali ini khusus ya, kita bincang-bincang seputar dunia lovebird di Balikpapan dengan seorang peternak spesialis mata merah ya. Betul. Nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Buat teman-teman, tonton terus sampai dengan selesai. Baik, Om Chandra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat datang ya Om di Romansa Lovebird Farm. Seperti inilah kondisinya. Jadi kalau cerah itu ya burung-burung bunyi ramai ya. Beliau ini ya seorang pengusaha juga, seorang pengusaha kuliner yang sudah beberapa kali kita grebek peternakannya. Teman-teman bisa lihat di konten-konten saya yang lain ya. Ada keperluan apa kesini Om? Jadi kebetulan saya waktu longgar ini jadi pengen melihat kandang Romansa LBF, ya kan lama nggak berkunjung ke sini, biasanya main ke sini mau ngeliat apa aja yang dipanen, materi-materi apa, terus belumnya produksi apa aja. Ternyata banyak ya yang produksi ya. Ya, jadi ada 12 kandang ternak di belakang kita. Tidak semua produksi Om sebenarnya. Jadi ada beberapa yang masih siapan, ada beberapa yang memang sudah produksi aktif gitu ya, sudah rutin produksi. Terakhir saya panen itu 17 ekor ya. 17 Banyak juga ya Om ekor. Donnya. Iya Om. 17 Dari berapa ekor. indukan itu Om? 17 ekor itu dari total 5 pasang indukan sih Om. Dipasang. 5 pasang. Jadi ada yang produksi 4 sudah terjual 2, ada yang memang produksi 4 ekor, 3 ekor, macam-macam Om. Karena kemarin itu saya juga beberapa titipkan telur ya, titipkan telur ke induk babuan gitu. Di tempat Om Chandra sudah pernah lakukan penitipan telur ke induk babuan Om? Kalau di tempat saya itu induk babuannya biola, jadi nggak semua saya titipin, paling 1 telur atau 2 telur aja. Tapi pernah saya titipin. Alhamdulillah sih berhasil. Iya. Jadi ya induk babuan itu buktinya kalau si induk aslinya biasanya kurang bagus dalam meloloh atau kurang bagus pada saat mengeram gitu ya. Jadi sebaiknya memang dititipkan supaya kita dapat hasil anakan dari si indukan tersebut gitu ya. Ya banyak contohnya. Nah ini kelihatannya sangat ramai sekali nih. Kalau Om Doni sendiri, kalau indukan babuan gitu, kan? Misalnya mau netaskan lutino dititip ke Josan. Nah, telurnya Josan ini apakah dititipkan kembali atau dibuang? Jadi gini Om, kalau saya misalkan standarnya burung produksi itu 4 telur. Ya. Nah dari 4 telur ini saya tunggu sekitar 14 atau 15 hari, kemudian saya centering semua telur-telurnya. Nah buat telur-telur yang tidak ada embrionya itu akan saya cabut gitu Om. Terus saya gantikan dengan telur yang mau saya titipkan, yang mengisi tentunya seperti itu. Nah untuk yang telur-telur zong tadi itu ya langsung kita buang ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada indukan yang trouble, dia jelek dalam mengeram, jelek dalam meloloh,
Kemudian di sisi lain ada semua indukan itu sedang mengeram juga, ya kita lihat mana yang lebih bagus kualitas anakannya gitu ya. Kayak Josan kan pasti di bawah dari Lutino gitu ya. Ya mana mau coba kita titipkan lagi ke indukan yang belum masa produksi. Nah, jadi saya pernah melakukan seperti ini. Ada indukan resmi, tapi pada saat itu dia belum produksi gitu ya. Nah, indukan ini saya titipin telur yang zong. Nah, apabila telur yang zong itu sekitar 2-3 hari, pas kita cek lagi itu hangat, nah itu bisa kita titipin telur. Cuman telur-telur yang ibaratnya sudah tidak lolos sortiran lah ya, meskipun ngisi. Jadi biar ada anakan baru aja daripada kita buang sia-sia. Sejauh ini sih yang saya lakukan seperti itu, karena kalau sudah tumbuh embrio terus kita buang cuma-cuma itu sayang loh. Iya. Terus kalau di peternak yang memang fokus beternak, mereka akan ya mungkin dilanjutkan ke obat perbuatan ya, seperti itu. Om Doni sendiri nggak mau coba inkubator untuk kedepannya? Kalau untuk inkubator rasanya belum Om, karena kalaupun menetas, baby lovebird menetas yang 0 hari itu perlu perhatian lebih ya. Dia harus dilolo per 2 jam dengan bubur yang encer, itu ya sulit ya. Karena kita kan beternak ini juga sebagai sambilan aja gitu. Kalau di belakang ini Om, saya mau tanya nih Om, ini kan albino sama lutino ini. Nah ini udah berapa kali produksi yang ini? Kalau pasangan lutino albino saya punya 3 pasang ya Om. Jadi dari 3 pasang ini baru 1 pasang yang bisa produksi dan terbukti mengisi hingga menetas gitu Om ya. Sayangnya kemarin pasangan yang ini dari 4 telur mengisi 2 yang menetas ini, sayangnya pas pada saat proses meloloh itu tidak bagus induknya. Makanya plan saya untuk indukan yang ini ketika nanti dia bertelur, telurnya akan saya cabut dan titipkan kepada indukan yang bagus melolohnya, seperti itu. Sayang Om, kalau sudah menetas pun ternyata mati gitu ya. Nah, untuk yang 2 ini masih siapan. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai bertelur 3 ya yang ganteng. Oh ya Om Doni, ini teman-teman ya, kemarin kan kita gerbek kandang ya, kandang saya digerebek. Saya mau tanya nih ke Om Doni, sekali-kali saya jadi host ya kan. Ini mau tanya ini, kalau pakannya sama vitaminnya apa itu Om Doni, biar subscriber pada tahu tuh. Oh, ya Om Chandra, jadi untuk pakannya ya berhubung harga pakan sekarang ini sedang ya cukup tinggi ya. Tidak baik-baik saja ya. Millet putih itu kalau beli kiloan kisaran harga 18.000 sampai 20.000. Nah, kalau untuk kena resit itu bahkan bisa sampai 30 sampai 35.000 gitu ya per kilonya. Nah, hal ini ya membuat kita sebagai peternak itu harus pintar-pintar mencari alternatif Om. Makanya di peternakan saya mulai dibiasakan lovebird ini konsumsi pakan alternatif berupa gabah yang masih berkulit. Karena kalau gabah sudah berbentuk beras itu dia nggak mau makan Om. Gitu. Jadi gabah yang masih berkulit terus sama tambahan pur juga gitu. Karena sebenarnya kandungan dalam pur itu kan, pur ini pakan olahan pabrik gitu ya. Nah, dan untuk nutrisi itu sangat baik Om, bagus gitu. Kalau burung lovebird sudah mulai makan pur ya akan bagus gitu ya, kandungan nutrisinya terjaga, tercukupi maksudnya, seperti itu. Terus untuk selain itu juga campuran pakan saya itu gabah, kemudian millet putih, nah sama pur itu tadi di tempat terpisah gitu. Sangat jarang sekali saat ini saya gunakan kenari seed ya, mengingat harganya yang juga mahal gitu ya. Dan di kandang saya, karena saat ini tempat pakan yang saya gunakan itu masih cukup bawaan dari kandang ya, jadi sering diamur-amur Om. Itu sayang kan. Nah, untuk minuman sendiri sebenarnya kalau untuk minumannya
vitamin itu ya sesekali sih om, saya pemberiannya sekali aja untuk tambahan saja ya, karena burung-burung yang kita ternak ini kan memang dia bukan bebas di alam gitu ya, terbangnya ke sana kemari dengan bebasnya, nah, dia harus terbatas, kemudian nutrisinya harus kita cukupi. Nah terkadang dari pakan itu kurang mendukung, makanya sekali kita support dengan vitamin. Untuk harian saya lebih sering pakai air hujan om, air hujan yang sudah diendapkan. Itu air hujan yang sudah Itu diendapkan. ada kandungan tersendiri atau gimana? Kalau kandungannya, sepemahaman saya yang pernah saya dapat materinya, itu kandungan dari air hujan itu ya bisa menjadi air alkali gitu ya. Nah ini pemahaman saya seperti itu, makanya air hujan yang turun dari langit itu baru kita tampung, kita endapkan gitu ya kotorannya, sehingga kotoran berada di bawah. Nah air yang ada di atas itu bisa kita pakai untuk ngisi untuk minum hariannya seperti itu. Nah, selama ini kalau pakan gabah, berat putih, dan pur itu produksinya apakah lancar? Telurnya apakah stabil? Biasanya kan telur stabilnya lovebird itu 5, 4, 5 itu stabilnya. Apakah tetap stabil walaupun makannya tetap gabah, berat putih, dan pur? Alhamdulillah om, sejauh ini saya tidak melihat perubahan yang drastis ya. Dari sebelumnya saya beri pakan millet putih, kenari seed, kemudian beralih ke millet putih campur gabah, itu tidak jauh berubah. Bahkan di peternakan saya pernah telur 7. Telur 7 ya? Telur 7 pernah, telur 7 pernah, telur 6 pernah. Itu apakah ngisi semua? Nah, ini menarik. Jadi ada yang pernah telur 6 tuh ngisi semua. Terakhir di produk yang kemarin ya, dari indukan Josan kali Lutino ini, telur 6 dan mengisi semua 6 telurnya gitu. Boleh dicek di konten saya yang sebelumnya gitu ya. Terus nah ini menariknya lagi, dikarenakan 6 telur yang semuanya mengisi ini ya, mau tidak mau saya mulai memikirkan untuk bagaimana caranya agar ke-6 telur ini bisa menetas gitu ya. Nah itu tadi prakteknya adalah kita titipkan ke induk babuan seperti itu. Induk babuan yang telurnya mungkin di situ zong, sudah positif zong, terus juga yang kualitas anakannya, wah ini kalau ditetaskan kualitasnya lebih rendah daripada telur yang 6 ini kan. Nah seperti itu. Telur 7 pernah, telur 6 pernah, 5, 4 itu sering kalau 4. Berarti walaupun makannya seperti ini, kualitas telur juga stabil dan juga tetap ngisi ya berarti ya? Iya, ngisi. Berarti nggak masalah ya. Cuman yang perlu kita pastikan adalah ketika kita niat pelihara lovebird untuk beternak, yang paling penting itu adalah kita memastikan jenis kelamin jantan dan betinanya om. Ya, karena keunikan lovebird ini kan dia secara fisik sama gitu ya om ya. Secara fisik sama, tidak seperti ayam. Kalau ayam kan ada yang jago, ada ayam yang betina, itu jelas gitu ya, secara fisiknya beda. Kalau lovebird ini karena sama, jadi makanya keunikannya di situ. Kalau saat ini sendiri Om Doni apa namanya? Saya dengar-dengar Pak lagi ngumpulin split Ino ya. Iya om. Kayaknya menarik sekali split Ino ini. Apakah ada gairah tersendiri ingin menunggu apa atau apa, hasil yang seperti apa, bisa dijelasin Om? Oh iya. Jadi ya alhamdulillah ya om, dengan terus berkembangnya dunia lovebird ini, ada beberapa lovebird yang memang mengalami penurunan harga yang drastis. Ada yang mutasi-mutasi lovebird beberapa itu stabil om, termasuk salah satunya mutasi albinisme gitu ya, baik itu lutino, albino, dan cremino. Nah makanya kembali lagi pemahaman saya adalah kalau di situ indukannya adalah albinisme kali albinisme, ya, memang beberapa peternak itu selalu berhasil ada gitu. Cuman kalau dari hasil split kali split itu punya gen yang lebih kuat gitu ya. Nah, makanya beberapa saya gunakan split ini sebagai bahan untuk cetak yang visual albinisme, apakah di situ lutino, albino, atau cremino gitu ya. Nah sementara ini saya sedang mencetak cukup banyak materi untuk split lutino ya, split dino gitu. Jadi
Ya, alhamdulillah dari satu indukan yang di sini Om Chandra, Ya. di sini Josan Split Ino kali Josan Split Ino di produksi terakhir itu udah mulai jackpot mata merah seperti itu. Oh, berarti sudah ada keluar mata merah ya. Ya, keluar mata merah. Dan memang ya kalau misalkan beli split itu sama seperti beli kepercayaan Ya. gitu. Karena visualnya biasa tapi dia memiliki nenek moyang yang albinisme atau ini tuh memang butuh kepercayaan Om ya. Ya itu makanya kalau saran saya sih beli split itu langsung ke peternaknya gitu ya, langsung ke peternaknya. Teman-teman itu akan lihat langsung mana indukan aslinya gitu ya, kemudian bagaimana produksi indukannya, termasuk juga ukurannya gitu ya. Ukuran badan indukan itu juga akan berpengaruh gitu ya ke anak-anaknya. Kalau mau punya indukan yang hasil produksi yang anakannya bodinya besar, ya tentunya harus punya bakat dari indukan atau nenek moyangnya yang besar juga gitu ya. Ini saya lihat di sini tadi indukannya apa ini? Split Ino ya Om ya. Split Ino. Nah, Split Inonya ini saya lihat bodinya memang agak bongsor-bongsor ya. Ini indukannya berarti dulu memang besar ya badannya. Indukannya besar-besar Om. Betinanya itu cukup besar ya. Nah, yang di pojok sana itu betinanya gede Om. Jadi mata merah, alhamdulillah dia kawin dengan Josan yang Indo ya. Nah ya, Josan itu, dan sudah banyak produksinya Om, ada sekitar 20-an ada gitu. Banyak sekali Om. Jadi untuk pejantannya sendiri saya dapat dari kolong LBF ya. Kolong LBF. Kolong LBF Om. Gitu. Ini selain materi albinisme, apa melihara yang saya tadi belum lihat yang indukan biola, apakah ada indukan biola di sini? Indukan biola ada juga Om, biola kali biola, biola dagreen kali biola blue. Itu produksi rutin 4 anak Om. 4 anak. Ya? Terus ada juga biola PB Vio kali biola green yang di sini. Nah ini Om. Oh itu. Ini lagi menetas satu baby lovebird. Nah, lagi barusan Dari menetas berapa telur? kemarin. Dari 3 telur, 1 yang isi, Betul ini. 1 menetas. Ini produksi kedua Om. Oh produksi kedua. Ya, Secara awal ya. produksi pertama justru dia produksi 3 baby lovebird Om. 3 baby lovebird. Alhamdulillah. Jadi biola green 3-3-nya. Biola green semua. Ya, sudah sold 2, sisa 1 yang di kandang ini. Terima kasih juga ya buat teman-teman pecinta lovebird yang beberapa kali juga baik itu menitipkan juga memberikan ya support materi indukan pada saya. Ada yang diberikan sudah usia dewasa Om, ada juga yang diberikan pada saat baby ya. Jadi saya sempat meloloh mulai dari lolohan sampai bisa produksi itu. Terima kasih juga ya. Saya kan di rumah ini kan bahan sarang itu makainya pakai, kadang beli itu Om ya. Beli. Kalau Om Doni sendiri itu pakai apa ya kalau bahan sarang? Kalau bahan sarang saya ada beberapa macam Om. Jujur saja gitu ya. Mulai dari batang daun kelapa yang warna hijau itu Om. Yang anu tuh Om ya, yang pelepah itu bukan? Ya, yang pelepahnya itu, tapi yang bagian dalamnya kan. Jadi kulit Oh. hijaunya itu kita buang dulu. Pas Baru Om ya. nanti ya kita potong sekitar 10 sampai 15 cm. Ya udah, serahkan aja ke baby lovebird biar dia grogotin sendiri. Itu bahan sarang yang paling saya rekomendasikan Tom. Karena cukup sulit ya dapat ini ya di dalam kota, cukup sulit karena tidak banyak pohon kelapa. Iya. Tapi kalau mungkin di daerah Lemaru, Manggar gitu kan yang banyak pohon kelapa dan sering ditebang itu, ya insya Allah ya banyak aja gitu. Terus bahan sarang selanjutnya yang saya rekomendasikan itu serutan bambu Om. Serutan bambu. Serutan bambu. Jadi dia bahannya seperti ini Om, kira-kiranya Om. Itu kira-kira aman nggak Om ya kalau misalnya kan biasanya ada tuh kalau pas anakan lovebird itu menetas
dia biasa terlilit om di kakinya om. Apakah ini om pernah ngalamin kelilit atau tidak? Itu aman atau tidaknya? Oh, jadi bahan sarang bambu ini Om, pertama kenapa saya rekomendasikan kalau di tempat saya itu mudah dapetinnya Om. Ya, kebetulan di dekat tempat saya ini ada pengrajin tusuk sate. Yang mana memang untuk serutan bambu ini sering dibuang ya. Teman-teman juga bisa dapetin di ini sih, pengrajin layangan gitu ya. Serut bambu itu dibuang juga. Nah, berkaitan dengan terlilit, alhamdulillah sejauh ini kalau terlilit serutan bambu saya belum pernah Om. Karena teksturnya serutan bambu ini kan cukup apa ya? Keras gitu. Terus apa namanya? Kehangatannya itu juga bagus Om dari serutan bambu ini. Nah, kalau saya malah justru pengalaman buruk kaki anakan lovebird terlilit itu pakai bahan sarang daun cemara Om. Oh, daun cemara malah. Daun cemara itu makanya saya sampai sekarang tidak pernah gunakan lagi karena trauma dan itu terlilit gitu ya, terlilit di kakinya anakan lovebird. Karena ketika bahan sarang ini disusun di dalam glodok itu tidak hanya sekedar disusun tapi sama dia digrogotin lagi gitu sampai halus gitu ya. Bahkan kalau teman-teman nggak pernah ganti bahan sarang itu sering digunakan produksi terus-terusan itu ya glodok itu isinya ini Om kayak debu-debu kan Om, kayak tanah gitu kan, karena dia kan bubur loloannya tumpah ke segala kan Om, seperti itu Om. Terus mau tanya juga nih Om, kalau misalnya memberi jagung atau kangkung itu Om Doni hari-hari atau ada hari-hari tertentu atau seminggu 2 kali atau 3 kali seperti itu? Oh ya, kalau untuk jagung dan kangkung ya Om, ini memang egg food yang saya berikan ke indukan lovebird gitu ya yang mau produksi. Jadi kalau untuk pemberiannya saya tambah Om. Oh, tambah. Jadi kalau pemberian di tempat saya kangkung dan cambah itu pada saat sebelum bertelur ya. Sebelum bertelur itu saya rutin kasih seperti terapi lah Om. Jadi sebelum jam 8 saya beri secukupnya gitu ya. Untuk wadahnya seperti ini Om. Wadahnya Om. Jadi, seperti ini aja Om. Oh ini ya. Ya. Ini pemberiannya setiap hari atau? Pemberiannya kalau kita lagi punya bahan ya mau setiap hari boleh sampai dengan telur paling tidak 1 atau 2 telur lah baru kita stop karena khawatirnya birahinya terlalu berlebih kan kalau kangkung dan cambah itu kan banyak tuh teman-teman juga waktu itu pernah DM saya bahkan main ke kandang saya dia bertanya pemberian kangkung itu tiap hari apakah aman, apakah tidak membuat nyilet, karena sebagian peternak ada yang menganggap bahwa keseringan memberi kangkung itu membuat nyilet Om. Apakah benar, apakah di kandang Om ini setiap hari dikasih, apakah ada yang nyilet atau tidak? sejauh ini nggak ada Om, kalau untuk nyilet nggak ada karena kan ya kita berinya itu kan cukupnya Om, kembali lagi hanya sebatas ini. Bahkan kalau mau dihitung potongan per 1 cm itu mungkin ya 20 potong aja Om, selebihnya dia akan makan makanannya yang asli gitu kan. Nah sampai telur 1 atau 2 itu saya stop Om, jadi indukan udah mulai fokus mengeram. Nah, adapun pemberian jagung, saya lebih banyak memberikan jagung itu pertama kalau burung itu terlihat kurus, ya itu yang pertama. Terus yang kedua, saya baru kasih jagung itu kalau indukan sudah mulai meloloh Om. Indukan sudah mulai meloloh supaya terutama ini ya pada saat baby lovebird itu usia 1 atau 2 hari baru menetas ya. Baru menetas. Jadi si baby lovebird ini si indukan lovebird ini terbantu mudah gitu ya bikin buburnya karena kan lunak kan Om kalau jagung kan Om. Jagung muda seperti itu. Sama tidak lupa juga pur Om. Pur ya. Mesti standby pada saat indukan sedang meloloh baby lovebird. Itu purnya pakai yang kan ada pur itu yang untuk yang halus banget atau yang masih butiran-butiran gitu Om yang dipakai? Kalau saya jujur lebih seneng yang butiran Om. Jadi yang seperti butiran. untuk seperti bijian Om dia. Seperti bijian itu ya. Seperti bijian. Jadi kalau saya lebih pakai yang itu karena ya biar si indukan ini nganggep itu juga bijian kan Om. Terus lagian diloloh. Nah,
Terus juga ini Om, karena dia meloloh dari entah itu bijian, entah itu pur, entah itu jagung. Pada saat sedang meloloh itu jangan sekali-sekali sampai air minum itu habis Om. Oh. Itu faktor itu Om, penentu gitu ya. Maksudnya kalau sampai air habis, terus dia nggak bisa nyampur buburnya, tentunya buburnya akan jadi bubur yang sangat Keras ya. keras ya Om ya, nggak ada pelarutnya gitu. Nah makanya airnya bahkan kalau perlu double cepuk untuk air minum itu perlu. Khusus untuk indukan yang meloloh itu tadi. Yang meloloh itu tadi bisa ditambahkan gitu. Minimal ya kalau hanya disediakan satu cepuk, pastikan nggak habis loh Om. Sampai kering banget tuh, wah bahaya Om. Kalau purnya sendiri Om, purnya pakai pur pedaging atau apa, dan mereknya apa jenisnya, atau ada kan BR1, DB1. Iya ya. Tapi kalau saya lebih yang tulang Om. Oh malah yang tulang ya? Ya, jadi kan ada tulang sama untuk pedaging kan Om. Ya. Kalau untuk ayam-ayam yang di pur, ayam yang dijual di kios itu, saya lebih ke tulang. Kalau itu yang untuk diloloskan si induk. Nah, jadi dua macam Om. Pur tulang itu untuk pada saat yang meloloh itu induk. Nah, kalau untuk bubur yang saya buat racikan itu pakai yang pedaging. Untuk nyepet sendiri ya? Nah, nyepet tangan itu pakai yang pedaging. Oh, saya juga baru tahu ini teman-teman. Jadi saya selama ini pakainya yang untuk meloloskan induk ke anakan itu saya pakainya DB1 pedaging Om. Berarti apa ada khasiat tersendiri atau gimana Om itu kok pakai yang petulang? Ya, ini tidak mengarahkan untuk berkeyakinan sama seperti saya, tetapi kalau dari saya sih, pemahaman saya, kalau pur yang petulang atau pedaging itu pasti dibuat di pabrik juga ada kegunaannya gitu, yang ada tujuannya gitu. Nah, pertama, kalau pur itu yang meloloskan adalah si induk. Nah, si induk ini kan punya enzim tersendiri ya Om, dari liurnya gitu ya. Nah, dari tulang ini ya lebih mudah mencernanya ke baby lovebird Om, seperti itu. Terus ditambah dengan enzim. Nah, bahkan tidak sekali dua kali saya pada saat memanen itu ada baby lovebird yang full dilolos Pur. bijian Om. Oh malah bijian ya? Bijian millet putih itu Om, full. Tetapi besok atau lusa itu udah hilang sama sekali. Nah, artinya kan di dalam enzim si indukan ini ada kandungan lain gitu Om, yang kita nggak tahu, dan itu mesti pakai penelitian gitu ya, supaya si bijian ini kok bisa lunak gitu kan. Iya, padahal itu kan masih baby lovebird banget ya. Iya, baby lovebird, tapi pencernaannya udah bagus banget. Terus kalau untuk yang pur pedaging ya, karena tinggal untuk pembesaran gitu ya, makanya saya sih lebih gunakan pada saat untuk mulai meloloh tangan gitu. Jadi campurannya sih macam-macam ya Om, racikannya ada juga di konten saya yang lain gitu, untuk pembuatan racikan bubur lolohan seperti itu. Dia pengen buka. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekian dulu ya bincang-bincang saya dengan Om Chandra. Kita bisa lanjutkan di video-video selanjutnya. Apakah nanti diskusinya kita lanjut di peternakannya Polong LBF atau masih di romansa LBF. Yang jelas, konten-konten atau materi pembahasan yang kita akan sampaikan adalah seputar dunia lovebird ya, khususnya di Balikpapan. Seperti itu teman-teman. Saya juga berterima kasih nih Om ya atas ilmunya, karena saya juga dari bincang-bincang barusan mendapat ilmu baru ya, seperti waktu indukan meloloh anaknya pakai pur tulang. Nah itu bisa mungkin di kandang saya mungkin bisa saya coba untuk mencoba hal yang baru di kandang saya. Nah, kayak gitu. Saya juga terima kasih. Terus juga banyak ya tadi kita ilmu yang dapat, seperti bahan sarang itu juga saya terima kasih banyak. Nanti karena selama ini saya beli Om, jadi beli karena saya nggak tahu kan manfaat dari pelepah kelapa seperti apa, bambu seperti apa gitu. Baik, sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah lakukan subscribe kepada channel ini. Semoga kami tetap semangat ya, terus semangat dalam memberikan dan membagikan
pengalaman tentang beternak lovebird. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.